Tapi Noni, bukankah Nyai bisa saja membunuhku? Kenapa tak ia lakukan? Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan kembali membacakan kisah dari penulis RD Lestari yang berjudul Rumah Nenek. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Bagas memilih berbaring di kamarnya. Kepalanya terasa amat pusing. Sebelum pergi, Mama menyempatkan diri mengompres Bagas yang suhu badannya meningkat. Satu kecupan ia layangkan di kening anak laki-lakinya itu. Saat menuruni anak tangga, Mama tak sengaja berpapasan dengan Ajeng. Gadis itu tampak berbeda. Tak biasanya, diam dan bersikap cuek pada mamanya. "Jeng?" Ajeng hanya menoleh. Tatapannya kosong. Tak ada sahutan dan detik berikutnya ia melangkah pergi dan memacu motor Scoopy kesayangannya. Mama hanya menatap dengan penuh tanya. Namun, ia pun akhirnya menuju mobil karena Gandhi sudah menunggunya. Brak! Pintu mobil ditutup cukup keras. Gandhi yang saat itu sedang bermain game menoleh ke arah mamanya. Mama mendesah pelan, seraya memijat tengkuknya. Ia tampak lelah dan kurang tidur. "Mama sakit?" tanya Gandhi khawatir. Mama menggeleng pelan. "Cuma sedikit pusing karena kurang tidur tadi malam. Mama mimpi buruk," ucap Mama. Gandhi manggut-manggut. "Sama mah, tadi malam juga mimpi buruk. Mimpi Kak Ajeng minta tolong di kamar," papar Gandhi. "Kalau Mama mimpi ada terowongan besar di kamar. Terowongan itu ada apinya, besar banget. Terus kita disedot masuk ke sana," cerita Mama yang membuat Gandhi bergidik ngeri. "Udah yuk sekolah, Mama mau nemenin Bagas di rumah, kasihan dia," ucap Mama seraya memutar kunci mobil. Dan tak lama terdengar bunyi deru mobil. Ia kemudian memutar kendaraan roda 4 itu dan melajukannya dengan kecepatan sedang. Bunyi ketukan berkali-kali terdengar nyaring, mengusik ketenangan seorang pemuda yang sedang tertidur lelap di kamar kos-kosannya. Pemuda itu menggeliat. Hari ini ia sudah izin masuk siang. Kelelahan karena kemarin bermain bersama kekasihnya yang cantik. Kenangan bersama gadis itu membuatnya susah tertidur karena terbayang bagaimana gadis itu begitu lihai memanjakannya. Pemuda yang tak lain adalah Sadawira itu akhirnya terpaksa bangun dan bangkit dari tidurnya karena mendengar ketukan pintu yang semakin kencang. Sada terhenyak saat melihat seseorang yang kini sudah berada di depan pintu kosnya. Gadis berbaju kaos dan bercelana jeans dengan rambut terurai panjang itu tampak aut-autan.
Tatapannya kosong dan tampak sayu. "Sayang, Ajeng kok mendadak?" Sada tampak kaget. Ia melirik ke kanan dan ke kiri, takut ada yang melihat. Beruntung hari itu sepi, karena semua orang pergi bekerja. Sada langsung menarik tangan Ajeng dan membawanya masuk ke dalam kamar kosnya. Di dalam kamar, reaksi Ajeng sangat berlawanan. Ia tersenyum sinis dan matanya menatap tajam ke arah kekasihnya itu. Tanpa aba-aba, ia mendorong Sada hingga pemuda itu terjengkang di atas kasur kapoknya. Puk! Sada meringis, menyentuh kepala belakangnya yang sakit karena terantuk dinding. Bukannya menolong, Ajeng tampak menyeringai. Ia kemudian menarik baju kaosnya dan menariknya ke atas dengan kedua tangan hingga tersisa pakaian dalam berwarna merah. Mahkotanya menyembul indah, membuat mata Sada terbelalak melihat kelakuan Ajeng yang tampak berbeda. Gadis itu berlenggak-lenggok seolah menggoda, menanggalkan satu persatu pakaian yang melekat di tubuhnya. Namun, Sada bukannya bahagia. Ia malah menangkap sesuatu yang aneh pada gadisnya. Saat Ajeng mendekat dan menghujaninya dengan ciuman, Sada menolak dengan lembut hingga gadis itu terduduk menghadap ke arahnya. "Jeng, jangan dilanjutkan. Cukup hari itu. Kamu tahu, aku sangat menjagamu. Kemarin adalah kesalahan dan aku menyesali itu." Sada mencoba menyadarkan Ajeng. Ia meraih selimut dan menutup tubuh gadis yang polos itu. Ya, Sada sadar perbuatannya salah dan ia berjanji untuk membayarnya dengan segera menikahi Ajeng. Namun, di luar pikiran Sada, gadis itu kembali mendorongnya hingga membuat Sada terlentang. Ia duduk di atas dadanya dan mencengkram kedua tangan Sada dengan tangannya. Sada berontak, tapi tenaga Ajeng begitu luar biasa hingga Sada terkunci dan tak mampu bergerak sama sekali. Kau kira bisa lepas begitu saja, ha? Kau bodoh. Aku sengaja ingin memberimu kenikmatan sebelum kau mati di tanganku. Sada merinding mendengar suara gadis yang ia cintai. Terdengar berbeda. Suaranya parau, serak dengan logat berbeda. Cara bicaranya seperti orang Belanda pada zaman kolonial. Kau sebenarnya siapa?" desis Sada. Matanya menatap takut wajah Ajeng yang berubah menakutkan. Wajahnya keriput dan pucat. Urat nadi berwarna biru terukir di setiap sudut mukanya dengan lingkaran hitam di mata. Gadis itu mendengus kesal. Ia mengendus-gendus tubuh Sada dan mendongak seraya menghirup udara seolah menikmati sesuatu. Darahmu sepertinya aman nikmat, pemuda. Wajahmu juga tampan. Kau akan menjadi pelabuhan nafsuku yang tepat. Aku suka. "Apa maksudmu? Lepaskan aku!" Sada kembali berontak. Gadis itu kembali terkekeh. Ia mengangkat satu tangannya dan Sada menjauhkan wajah gadis itu yang kini hendak mendekat. Lidahnya menjulur panjang dan menjilati leher Sada. "Ajeng, kau bukan Ajeng. Siapa kamu?" Sada masih berjuang untuk keselamatan dirinya. Ajeng mengangkat salah satu tangannya. Perlahan, kuku-kuku tajam berwarna hitam keluar dari ujung-ujung jarinya. Sembari terkekeh, ia mengarahkan tangannya ke arah salah satu bahu Sada. Dan... Jangan! Ah! Sada terjerit, menahan sakit saat luka goresan yang cukup dalam menganga di dadanya. Makhluk itu menunduk dan menjilati darah yang mengucur cukup deras. Di antara ketakutan dan rasa sakitnya, Sada berjuang sekuat tenaga. Ia bergerak cepat saat makhluk menyerupai Ajeng itu sedang menikmati darahnya. Makhluk itu terlempar cukup jauh. Ia mendesis dan merangkak naik ke dinding. Sada waspada. Ia melesat cepat menuju pintu dan beruntung baginya,
karena makhluk itu tak lagi mengejarnya. Susah payah dan terhuyung berlari secepat mungkin menjauh dari kamarnya. Sembari memegang dadanya yang masih mengucurkan darah segar, Sada berteriak minta tolong. Teriakannya membuat semua orang yang mendengar berkerumun mendekatinya. Sada akhirnya ambruk tepat di halaman parkir kos-kosan dan membuat heboh warga sekitar. Beberapa orang yang kebetulan lewat segera memberi bantuan karena saat ambruk Sada langsung tak sadarkan diri. Sedangkan Ajeng menyeringai di dalam kamar. Ia turun perlahan dengan menjilati sisa darah yang menempel di tangannya. Gadis itu memakai satu persatu pakaiannya dan dengan santai pergi dari kamar pacarnya. Ia sengaja merayap dari balkon dan menempel di dinding untuk menghindari warga yang mungkin mencari penyebab terlukanya Sada. Benar saja, setelah Sada dibawa ke rumah sakit, beberapa orang berlarian ke arah kamarnya untuk mencari petunjuk penyebab terlukanya pemuda tampan itu. Mereka tercengang saat melihat kamar yang terbuka. Tak ada seorang pun di sana, hanya bekas darah yang mengecer di lantai. Sedang Ajeng dengan santainya menaiki motornya dan pergi begitu saja, tanpa ada yang mencurigainya, karena Ajeng datang dari arah yang berbeda. Gadis itu tersenyum puas. Jika nanti Sada mati, sudah pasti ia akan jadi pemuas nafsunya. Sada akan menyusul jiwa Ajeng yang kini juga tersiksa di alam lain berkat perbuatan mereka sendiri. Suara pintu membuat Ajeng terjingkat. Gadis itu menatap awas pintu yang terbuka dan menyembul wajah nenek-nenek dengan baju kemben dan kain jari yang lusuh. Tubuhnya amat kurus, berbalut kulit dan tulang. Matanya sayu dan jalannya terpincang. Ajeng yang saat itu duduk di atas ranjang beringsut menjauh saat sosok itu menyerahkan nampan yang berisi mie dan juga segelas teh. Meski remang, Ajeng bisa melihat sekitar berkat sinar yang masuk di antara ventilasi ruangan. "Makanlah, atau kau akan mati sia-sia," desisnya dengan suara parau. Ajeng bergidik ngeri. Nek, di mana kita? Ucap Ajeng lirih. Nenek yang hendak berbalik mendadak menghentikan langkahnya. "Yang jelas, kita bukan di dunia dan jangan harap bisa kabur karena kita akan abadi di sini." Nenek itu kembali melangkah menjauh. Nenek. Pintu ditutup keras. Ajeng terdiam. Benarkah ia tak berada di dunia? Jika benar, kenapa ia masih merasakan lapar seperti saat di dunia? Bukankah orang yang sudah meninggal tak punya rasa? Itu yang ia dengar dari orang-orang. Ajeng menoleh ke nakas di sebelahnya. Perutnya lapar. Ia kemudian meraih mie dan teh yang nampaknya lezat. Saat ia akan menyendok, entah kenapa batinnya menolak dan teringat membaca doa. Bismillah. Belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, matanya menangkap sesuatu yang aneh dari mie di piring. Bergerak-gerak pelan. Ajeng mengangkat piring mie dan matanya seketika membesar. Jelas tadi yang ia lihat adalah mie, tapi kenapa sekarang berbeda? Makhluk lunak dan licin itu meliuk-liuk di atas piring yang seketika membuat Ajeng histeris dan melempar piring seketika. Ia tak bisa membayangkan jika cacing berukuran besar itu masuk ke perutnya dan bergerak di dalam mulutnya. Gadis itu muntah seketika. Bertepatan dengan itu, pintu didobrak dan masuklah sosok berbulu yang menyeringai padanya. Makhluk itu mendekat dan nampak amat bernafsu melihat Ajeng. Ia menggeram, membuat Ajeng semakin takut. Gadis itu hendak menghindar, tapi makhluk itu ternyata lebih gesit darinya. Ia menarik kaki Ajeng dan mengunci dua tangannya.
hingga gadis itu tak mampu menghindar. Lepaskan. Bekiknya. Kau akan melayaniku, gadis bodoh. Lepasin. Ajeng kembali berontak. Kenapa? Kau sudah membuat rumah kami kotor. Sama seperti orang sebelum kamu yang suka berselingkuh. Hingga anak dan istrinya jadi korban. Ujarnya yang membuat Ajeng terpaku. Kau sekarang harus membayar semua perbuatan menjijikanmu itu. Dan menjadi bagian dari kami. Desisnya. Atau kalau tidak, semua anggota keluargamu harus menanggungnya. Jangan. Kalau aku yang bersalah, kenapa Bijumi juga ada di sini? Makhluk itu tertawa. Mata merahnya lalu menyorot tajam ke arah Ajeng. Itu karena dia membuang air panas sembarangan dan mengenai kaki salah satu anakku. Pada saat itu ekor mata Ajeng menangkap pergerakan bayangan yang semakin lama semakin jelas. Wanita Belanda itu menatap dengan tatapan kosong di sudut ruangan. Tolong aku mohon. Ajeng mengiba, namun wanita itu tak bergeming dan hanya menatap tanpa bergerak. Noni itu tak akan bisa membantu. Ia tawanan sama sepertimu. Wah, Tawa makhluk berbulu itu menggelegar. Saat Ajeng berontak, tubuhnya dihentak hingga membuat gadis itu susah bernafas. Makhluk berbulu itu menindih dan tanpa ampun menghujam tubuh Ajeng hingga gadis itu menggelepar dengan darah mengucur deras di antara dua pahanya. Setelah puas, makhluk itu pergi begitu saja, meninggalkan Ajeng yang merintih dan menangis sendirian. Kamu orang tak sendiri. Bertahanlah. Kamu masih bisa kembali ke duniamu. Dalam ketidakberdayaan, Ajeng mendengar suara yang berasal dari wanita Belanda tadi. Ajeng beringsut dan menarik kakinya dan perlahan duduk. Tangannya menyentuh paha yang berlumuran darah. Apa maksudmu, Noni? Kenapa kau tadi tak hendak menolongku? Ajeng menekan nada suaranya, kesal. Bagaimana aku bisa menolongmu? Jika aku berani mendekatimu, aku yang akan menjadi pemuas nafsu makhluk mengerikan itu. Kau tahu, sebelum adanya kau, aku yang selalu tersiksa berpuluh tahun lamanya. Wanita itu menangis histeris, membuat Ajeng yang tadi dalam keadaan marah berubah dalam sekejap. Meski terasa nyeri di area kewanitaannya, gadis itu beringsut ke ujung ranjang dan melangkah tertatih menuju noni Belanda yang menangis histeris. Ia menyentuh tubuh yang dibalut pakaian lusuh itu dengan pelan. Aku minta maaf. Sudikah kamu bercerita padaku apa yang sebenarnya terjadi? Setidaknya aku bisa sedikit terhibur mendengarkan ceritamu. Ucap Ajeng, berusaha menenangkan si Noni. Noni itu lalu mengusap air matanya dan melangkah ke ranjang. Ia duduk di pinggir ranjang, berikut Ajeng di sampingnya. Semua berawal dari Papi. Dia dulu adalah mandor yang sangat kejam. Aku sudah berusaha untuk menasehatinya. Semua buruh yang bekerja padanya banyak yang kelaparan. Jika mereka berontak, para algojo siap menyiksa. Ruangan ini adalah ruangan bawah tanah, tempat penyiksaan dan pembunuhan para pekerja. Noni itu dengan lugas menjelaskan. Lantas, bagaimana dengan kamu? Kenapa ikut terkurung di sini? Ucap Ajeng menyelidik. Inilah yang terjadi pada kami akhirnya. Beruntung Mami bisa diselamatkan. Dan kini tak tahu kemana. Aku dan adikku tewas dibantai. Begitu juga Papi. Oleh seorang wanita yang punya ilmu gaib bernama Nyai Purwasi. Dialah yang kini menjadi penguasa tempat ini. Nyai Purwasi. Iya. Dan kini dia yang menguasai tubuhmu. Selama kau masih hidup,
kau masih bisa kembali ke tubuhmu. Makanya mereka tak menyiksamu secara brutal seperti diriku. Karena apa yang terjadi padamu, itu juga yang dirasa makhluk itu. Ajeng tertunduk. Ia menghela nafas dalam, membuang sesak yang selama ini menekan dadanya. Apa semua ini karena perbuatanku dengan Mas Sada? Hingga ia mengganggu kami. Desis Ajeng, sembari menahan nyeri di selangkangannya. Sebenarnya ucapan mereka saja. Mereka haus darah. Dan mungkin perbuatanmu itu hanya salah satu pencetus saja. Noni menatap Ajeng dan menepuk pelan bahunya. Ajeng mengangkat wajahnya dan menatap sendu wanita berparas cantik yang penuh dengan luka itu. Terima kasih sudah mau berbagi cerita. Aku Ajeng. Senang kamu bisa berbahasa sama sepertiku. Tak bisa dibayangkan jika kamu memakai bahasamu, aku tak akan bisa mengerti. Ajeng mengulas senyum getir. Ya, karena aku berteman dengan wanita pribumi. Aku dan dia sangat akrab. Orangnya sangat baik. Tapi sayang, kami harus terpisah karena aku tewas. Aku turut prihatin. Dan kita sekarang sama-sama terjebak di sini. Ucap Ajeng dengan suara bergetar. Tak ada yang bisa kita lakukan. Saranku, jangan kau makan apapun yang mereka berikan. Itu akan membuat tubuhmu mati perlahan dan kau akan kekal di sini. Kau harapan kami satu-satunya. Tolong bebaskan kami. Kuburkan kami semua secara layak. Jika nanti kamu bisa kembali ke tubuhmu. Tapi Noni, bukankah Nyai bisa saja membunuhku? Kenapa tak ia lakukan? Itu karena Halo para pendengar, saksikan terus kisah selanjutnya dari Rumah Nenek ya. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye.